itu tadi bahan pengganti santan. Jadi banyak ya, ada susu segar, ada yogurt, dan ada susu kacang. Jadi sangat banyak bahan-bahan yang bisa menggantikan santan, pemirsa. Betul ya, jadi jangan skakmat ya kalau dibilang, aduh santan berbahaya gitu ya, tapi ada pengganti-penggantinya. Nah, ini mengenai bahaya nih, tadi kita juga ada fakta atau mitos katanya bahaya buat penderita diabetes nih dok, katanya nggak boleh makan santan sama sekali. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos, jadi boleh nih. Boleh. Tapi ada syaratnya. Ya, pengertiannya dulu nih, pengertiannya dulu. pengertian. Jadi gini, orang diabetes kan yang paling kita takut adalah ketika lagi lebaran terus gula darahnya naik kan. Yes. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang indeks glikemik dari suatu makanan gitu ya, kemampuan makanan itu meningkatkan kadar gula darah. Sebetulnya justru ketika makanan kita konsumsi dengan komposisi yang lengkap, ada lemaknya, ada protein, ada sayur, justru kemampuannya dia naikin gula darah tidak secepat kalau kita makan tanpa lemak. Gitu, karena itu udah penelitiannya. Tapi lagi ya, karena mayoritas isi dari santan adalah lemak jenuh yang memang dalam rekomendasi banyak banget tuh harus dibatasin, ya kan kita harus mengikuti rekomendasi dong, harus dibatasin, maka kita harus tahu berapa banyak sih kita boleh makan santan. Jadi kalau kita mengikuti panduan untuk diet 2000 kalori kira-kira, maka pembatasan lemak jenuh kalau kita hanya menghitung dari santan aja, maka dalam sehari hanya boleh konsumsi sekitar 50 gram. Kalau 50 gram berarti seperempat gelas belimbing tadi. Boleh konsumsi santan dalam sehari segitu dong? Boleh. Itu orang normal atau orang dengan orang dengan diet 2000 kalori. Rata-rata ya, rata-rata lah orang dewasa diet 2000 kalori. Maka kalau lemak jenuhnya hanya diambil dari santan, dia boleh konsumsi 50 gram kira-kira. Oke. Nah, dok, bagaimana dengan penderita tekanan darah tinggi? Sebaiknya hindari konsumsi makanan bersantan. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Jadi pada dasarnya orang dengan tekanan darah tinggi bisa disertai dengan penyakit lain, gitu kan? Nah, biasanya disertai dengan kolesterol tinggi, kemudian bisa juga ada diabetes juga, sama seperti tadi. Maka sebaiknya kalau memang tekanan darahnya sudah tinggi, kita batasin konsumsi santan. Bukan artinya tidak ada sih makanan di dunia ini yang mutlak nggak boleh dimakan. Ngerti ya? Jadi nggak ada tuh yang mutlak nggak boleh dimakan. Tetapi yang ada adalah dibatasi dan tahu batasnya berapa. Jadi hanya diatur takarannya, dok ya? Kasian dong nanti pas lebaran. Pas lebaran semua makan, kita nggak makan. Pas semuanya, padahal kan kalau lebaran itu nggak boleh puasa, ya kan? Itu udah harus wajib ya makan. Nah, selanjutnya nih dokter, fakta atau mitos bahwa batasi konsumsi makanan bersantan 1 kali aja dalam 1 hari. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. 1 kali dalam sehari, tapi nggak menyebut porsi tadi ya? Iya sih. Karena kalau penelitiannya dokter Arlin, penelitiannya kalau orang makan makanan bersantan dalam 1 minggu lebih dari 3 kali, ternyata berhubungan sama resiko kejadian penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah berarti kalau misalkan kita mengandaikan ya udah deh boleh 1 kali sehari makanan yang bersantan, tapi lihat lagi porsinya, ya jangan 50 gram tadi. Kalau 50 gram akan kelebihan dong. Jadi artinya sekali sehari bukan berarti sepanci, dok ya? Oke. Dok, terkait dengan pemanasan, dok ya? Karena kan stok banyak nih lebaran ya, masaknya banyak, masih ada sisa gulai, sisa opor. Nah, kalau dipanaskan lagi, itu apakah boleh atau akan meningkatkan kadar kolesterol jahatnya? Biasanya sih makin gurih tuh. Jadi ini emang praktek yang selalu dilakukan gitu guys. Betul. Nah, ada 2 hal ketika kita memanaskan santan. Yang pertama, di dalam makanan berlemak itu kan bentuk lemaknya namanya trigliserida. Ketika dia dipanaskan maka dia akan terurai jadi asam lemak bebas sama gliserol namanya. Nah si asam lemak bebas ini sebetulnya bisa merusak berbagai hal dalam tubuh kita karena dia gampang bereaksi dengan yang lain gitu. Misalnya dia akan mempengaruhi produksi gula di liver sehingga akhirnya orang itu jadi rentan untuk jadi diabetes mellitus. Terus yang kedua, dia juga bisa meningkatkan ketika dia dipanaskan terus maka senyawa peroksida yang sifatnya adalah radikal bebas kan dia merusak, dia toksik. Nah kalau itu dilakukan terus-menerus secara akumulatif
bisa aja misalnya kolesterolnya jadi tinggi atau bahkan kedepannya bisa jadi kanker, memicu kanker gitu. Jadi saran saya kalau kita mau makan makanan yang bersantan, ketika dimasak taruhlah di dalam porsi-porsi yang mau dimakan sekali makan. Sisanya boleh taruh di kulkas dulu. Yang belum dimasak tuh ya dok ya? Yang udah dimasak nggak apa-apa Dokter Arlin. Gitu. Jadi makanan yang udah matang kita bagi-bagi ke dalam kontainer-kontainer yang kira-kira untuk satu kali makan tuh segini nih. Oh gitu. Habis itu simpan dulu di kulkas. Oke. Kan dia bisa bertahan sekitar 5 hari kalau makanan matang. Betul. Habis itu baru secara berkala kita keluarin, terus baru dipanaskan lagi. Jadi satu kali aja manasinnya. Ya, jadi atau ya ditakar, Dok ya. Betul ya. Nah, atau ya Dok, kalau masaknya ya jangan banyak-banyak juga ya betul. ibu-ibu. Betul. Sebutuhnya aja kira-kira Sebutnya ya aja. kan. Betul. Dok, tips nih Dok untuk masyarakat supaya masyarakat tetap bisa menikmati makanan bersantan, tapi juga bisa bijaksana nih dalam konsumsinya. Silakan. Ya, jadi santan memang boleh dikonsumsi, tetapi rekomendasinya adalah kalau kita mau mengikuti panduan yang umum, berarti dalam satu hari hanya boleh sekitar 1/4 gelas per hari. Tapi itu kita merujuk pada konsumsi lemak jenuhnya hanya dari santan aja. Jadi sebaiknya kurang dari 50 gram tadi, ya. Kemudian pada waktu kita mengkonsumsi makanan bersantan, jangan seruput semua kuahnya, karena pasti kalorinya akan besar. Betul. Ambil aja proteinnya misalnya ya, kemudian sayuran yang ada di dalamnya. Kemudian jangan lupa untuk juga mengkonsumsi sayur-sayuran, tambahin acar kek gitu ya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah tambah makan buah, minum yang cukup, istirahat cukup, olahraga. Setuju banget Dok. betul Jadi ya, berarti boleh tetap konsumsi makanan bersantan, tapi tetap aktif hidupnya dan juga atur pola makan dengan perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran Dok. Iya. betul ya. Jadi mentang-mentang lebaran gitu ya. Wah, kemarin kan udah nih ya kita berpuasa apa segala macam. Tetap aja pola hidup sehatnya tetap harus dijalani setiap hari ya. Oke, terima kasih Baik, banyak Dok. Terima Dok kasih Julita. penjelasannya. Wah, informasinya ya sangat bermanfaat sekali ya Dok Haikal. Betul, dan gak terasa ya 1 jam kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit undur diri. Yes, dan jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Haikal. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia, hidup sehat.